Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, kita bertemu dalam kuliah daring kita yang pertama untuk mata kuliah algoritma dan pemrograman semester ganjil yang seharusnya mulai lebih awal dari ini, tapi karena pandemi ini, jadi kita mau tidak mau harus mulainya terlambat dan agak lebih cepat untuk mengejar materi yang akan saya berikan. Baik, sebagai perkenalan yang pertama, mungkin beberapa adik-adik di sini ada yang belum kenal dengan saya. Nama saya adalah Bangun Figur Habibi. Pendidikan S1-nya ada di ITS Surabaya, yaitu Teknik Fisika. S2 saya mengambil Magister Manajemen di Brawijaya. Karir saya yang pertama kali saya bekerja di PT Kamas Fortuna, mungkin ada beberapa yang tahu. Itu pabrik kertas yang ada di Malang, di Kabupaten Malang lebih tepatnya. Dan antara 2008 sampai 2009, dari 2009 sampai 2016 saya bekerja sebagai staf analis di Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur atau Bank Jatim yang biasa disebut. Dan dari 2016 sampai sekarang saya berada di unit usaha syariahnya Bank Jatim, lebih tepatnya di Cabang Malang. Itu perkenalan dari saya. Nanti kalau kita akan tatap muka, mungkin saya bisa berkenalan dengan adik-adik semua. Tapi sementara ya ini adik-adik dulu yang berkenalan dengan saya. Baik, untuk sistem penilaian langsung saya florkan saja bahwa nantinya komposisi penilaian mata kuliah ini itu persentasenya adalah UTS 30%, UAS 40%. Jadi yang paling memegang peranan besar di sini tentunya UAS ya. Sebagai ujian akhir, nanti rencana saya semoga bisa berjalan dengan sesuai dengan harapan saya bahwa nanti tugas akhir adalah saya harapkan adik-adik mahasiswa di sini yang ikut kuliah saya bisa membuat program akhir seperti final project lah seperti itu ya. Nanti kita diskusikan lagi kembali kalau memungkinkan. Terus komposisi yang ketiga adalah tugas. Tugas 10%, tetap saya hitung. Kehadiran saya hitung lebih besar daripada tugas. Kenapa? Karena beberapa pengalaman saya dari kuliah sebelumnya, banyak yang meremehkan kehadiran ini ya. Jadi mereka hanya cukup ikut UTS, UAS, tugas, sudah bisa lolos. Cuman eh, untuk tahun ini saya tekankan di kehadiran. Paling tidak kehadiran pada saat tatap muka. Seperti itu. Eh, Ketertiban dalam laboratorium juga saya nilai nantinya. Saya masukkan ke dalam kriteria kehadiran. Setelah itu keaktifan di kelas nanti ketika kita tatap muka tentunya ya, itu dapat memberi tambahan nilai bagi adik-adik. Jadi saya harapkan keaktifannya nanti. Nah, nanti jika antara UTS dan UAS atau antara kuliah ini sampai UTS ada kuis, eh, saya masukkan ke dalam kategori tugas. Oke, seperti itu. Baik, kita mulai saja materi kita tentang pengenalan apa sih algoritma dan pemrograman itu. Jadi saya harap dengan menyimak kuliah ini adik-adik bisa paling tidak ada gambaran apa sih algoritma dan pemrograman itu. Apa algoritma itu beda dengan pemrograman apa sama? Tapi kalau sama kenapa kok digabung katanya algoritma dan pemrograman? Harusnya kalau sama kan algoritma atau pemrograman. Tapi ini diberi kata sambung dan berarti itu adalah dua hal yang berbeda. Oke. Sekarang saya akan coba menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan algoritma atau apa sih yang dimaksud dengan pemrograman. Yang perlu jadi catatan adik-adik di sini adalah seperti yang kita tahu ya, kita sekarang hidup di zaman digital yang segala kegiatan kita mau tidak mau sudah terhubung dengan gadget. Nah, contoh paling gampang
smartphone kita ya, yang kita pegang kemana-mana itu, tidak tertutup kemungkinan juga desktop, PC, atau laptop, itu di belakangnya pasti ada program yang berjalan. Entah itu di komputer, di smartphone, di laptop. Jadi di belakang itu pasti ada program yang berjalan. Nah, di belakangnya lagi program yang berjalan itu terdapat algoritma yang menjadi ide di balik semua implementasi eh, pemrograman tersebut. Jadi dengan kata lain bahwa algoritma adalah ide di balik program komputer atau program laptop atau smartphone, tetapi apa yang membedakan kedua itu? Mungkin nanti saya akan jelaskan beberapa ilustrasi di kehidupan kita sehari-hari yang bisa membedakan antara algoritma dan pemrograman. Oke. Yang pertama, sebagai langkah pertama kita untuk memahami apa itu algoritma, mungkin algoritma dulu ya. Algoritma dulu, apakah itu algoritma? Yang pertama kita harus memahami definisi dari masalah. Jadi kita sebagai manusia, kita hidup dengan segala masalah yang melingkupi kita, maka pada dasarnya hidup yang kita jalani adalah serangkaian aktivitas untuk menyelesaikan masalah. Jadi memang masalah tidak pernah berhenti ya. Masalah itu bukan selalu berkonotasi negatif ya, tapi ada beberapa yang memang harus kita selesaikan. Dan intinya hidup kita ini adalah serangkaian aktivitas untuk menyelesaikan masalah. Dalam kata baku bahasa Indonesia, masalah itu bisa berarti persoalan. Nah, untuk eh, mata kuliah kita batasi definisi masalah atau persoalan itu. Ya. Definisi kita sepakati dulu, masalah itu apa? Masalah atau persoalan itu apa? Masalah atau persoalan adalah pertanyaan atau tugas yang akan kita cari jawabannya. Nah, itu dulu yang harus ditanamkan di pikiran adik-adik tentang kuliah ini, bahwa masalah yang kita bicarakan terkait dengan algoritma adalah pertanyaan atau tugas yang harus kita cari jawabannya. Oke. Mungkin saya kasih contoh beberapa permasalahan di sekeliling kita, khususnya saya persempit lagi di dunia medis ya, karena kita memang sedang berkuliah di D3 rekam medis. Jadi nantinya di dunia kerja, adik-adik semua pasti nggak bakal jauh berhubungan dengan hal-hal medis. Maka saya kasih contoh yang pertama ya, permasalahan yang terdapat di dunia medis. Mungkin yang pertama, di sebuah puskesmas atau rumah sakit ada kartu register pasien. Mungkin ada yang sudah pernah kerja praktek ya, saya kurang tahu. Kartu pasien, jadi puskesmas atau rumah sakit yang masih manual, belum komputerisasi, pasiennya terregister secara manual di kartu. Nah, untuk membedakan satu pasien dengan yang lain, setiap kartu mempunyai nomor registrasi pasien. Nah, permasalahan yang muncul dari situ adalah bagaimana cara kita mengurutkan kartu-kartu tadi berdasarkan nomor urut pasien, sehingga katakanlah nomor urut pasien terkecil ada di atas dan nomor urut terbesar ada di bawah. Oke, itu permasalahan pertama. Contoh permasalahan pertama yang nanti akan kita cari jawabannya dengan menggunakan pola pikir dari algoritma itu sendiri. Setelah itu mungkin masalah kedua, mungkin ada daftar nama berisi nama-nama pasien yang pernah mendaftar di rumah sakit. Kita sudah punya database nih. Oh ya, nanti kelanjutan dari kuliah algoritma dan pemrograman ini adalah basis data atau database. Jadi dikuatkan dulu di sini, nanti kita melangkah ke semester selanjutnya, kita akan mendalami lagi masalah basis data. Nah, di sebuah rumah sakit pasti tidak terlepas dari basis data, terutama berisi nama-nama pasien yang sudah pernah mendaftar di rumah sakit tersebut. Maka, jika ada seorang pasien datang ke rumah sakit tersebut, kita harus bisa memastikan dia termasuk pasien baru atau pasien yang sudah pernah dirawat, dengan cara mencocokkan nama pasien yang baru datang tersebut dengan daftar nama yang kita punya. Oke, itu masalah kedua. Jadi
pencocokan atau mencari data yang cocok. Eh, Masalah ketiga, contoh beberapa permasalahan yang di dunia medis. Mungkin kita punya database lagi. Kita tidak bisa jauh-jauh dari database ya. Database nama penyakit yang pernah ditangani oleh suatu rumah sakit. Nah, kita mempunyai permasalahan ingin mengurutkan penyakit yang paling sering ditangani oleh rumah sakit tersebut sampai penyakit yang jarang ditangani oleh rumah sakit tersebut. Jadi permasalahannya ini adalah pengurutan. Jadi kita harus mengurutkan penyakit mana sih yang paling sering datang ke rumah sakit kita, atau penyakit apa sih yang paling jarang kita tangani. Oke. Dari 3 contoh tadi, maka kita bisa menyimpulkan parameter masalah dari suatu algoritma. Algoritma tidak akan jauh-jauh dari parameter masalah ini, 3S, dikelompokkan. Hampir semua permasalahan sama, tidak hanya di dunia kesehatan, tapi hampir semua masalah itu mengandung 3 unsur ini, yaitu yang pertama adalah masalah pengurutan. Masalah pengurutan, sudah saya kasih contoh tadi. Yang kedua adalah masalah pencarian atau selection. Dan yang terakhir adalah masalah sorting atau mencari elemen terbesar dan atau terkecil. Oke, saya harap di sini mungkin bisa mencerna ya adik-adik. Mohon maaf mungkin ini untuk tanya jawabnya bisa kita pending nanti ketika kita tatap muka. Oke. Jadi saya harap sekarang adik-adik sudah punya gambaran bahwa sebenarnya algoritma itu intinya apa? Intinya adalah algoritma. Dari contoh-contoh tadi kita bisa mendefinisikan algoritma. Sebenarnya banyak definisi algoritma, tapi kita sempitkan jadi 3 ini. Algoritma adalah yang pertama urutan langkah-langkah untuk memecahkan suatu masalah. Jadi sudah kelihatan ya bedanya. Kenapa algoritma itu kok berbeda dengan pemrograman? Karena ternyata algoritma ini adalah umum. Jadi langkah-langkah kita untuk menyelesaikan suatu masalah, tidak hanya masalah di dunia kesehatan tadi ya, kita punya masalah di hidup, kita punya masalah di rumah, punya masalah di kampus. Langkah kita untuk menyelesaikan masalah itu bisa didefinisikan sebagai algoritma. Nah, ini yang lebih spesifik lagi. Yang kedua, algoritma adalah deretan langkah-langkah komputasi yang mentransformasikan data menjadi masukan, yang mentransformasikan data input atau masukan menjadi data output atau keluaran yang kita inginkan. Bab selanjutnya nanti kita akan banyak bergelut dengan masalah input dan output ini. Nah, jadi kita kenali dulu aja. Yang ketiga, definisi algoritma yang ketiga. Algoritma adalah deretan langkah komputasi atau langkah menghitung yang mentransformasikan input menjadi output. Ya. Dan bedanya yang definisi ketiga ini prosedur komputasinya terdefinisi dengan baik dengan menggunakan beberapa nilai sebagai masukan dan menghasilkan beberapa nilai yang disebut keluaran. Jadi hampir mirip lah kedua sama ketiga. Intinya melibatkan input dan output. Oke, sebagai contoh, saya kasih contoh praktek ya, praktek masalah kartu tadi. Kartu yang ini. Katakanlah kita ada masalah setumpuk kartu pasien di puskesmas tadi, kita disuruh mengurutkan nomor urut pasien yang terkecil sampai yang terbesar. Jika kita tuliskan langkah-langkahnya secara kasar ya, sebagai solusi dari masalah pengurutan tadi, maka langkah pertama
Ini gampang, mudah sekali ya. Langkah pertama untuk mengurutkan kartu tadi apa? Tentunya kita adalah mencari kartu dengan nomor terkecil. Nah, karena kita ingin urutkan yang kecil di atas, yang besar di bawah. Yang kedua, setelah ketemu kartu dengan nomor terkecil, maka tempatkan kartu tersebut di posisi paling atas. Oke. Setelah itu apa langkah ketiga untuk mengurutkan? Kita cari lagi kartu sama dengan langkah pertama, nomor terkecil berikutnya. Jadi yang nomor terkecil setelah yang langkah pertama ini. Setelah itu diulang lagi langkahnya, tempatkan kartu tersebut di posisi mana? Tentunya sudah bukan paling atas lagi, tapi di bawah kartu pertama. Oke. Yang kelima, dan seterusnya, langkahnya berulang terus sampai katakanlah kita punya 50 kartu. Maka ini akan berulang terus sampai ke kartu yang paling besar. Oke. Jika kita perhatikan dalam rangkaian langkah-langkah ini terjadi pengulangan. Jadi ada langkah yang berulang, langkah yang mirip, yaitu dua langkah. Apa? Adik bisa tahu? Langkah yang selalu berulang adalah cari kartu, dan yang kedua, tempatkan kartu. Mirip. Ini berulang terus. Cari kartu, ketemu, setelah itu tempatkan kartu, ketemu, ngulang lagi, cari kartu lagi, tempatkan kartu. Ini berulang terus. Maka sebenarnya langkah ini sampai kartu yang paling besar ini sudah bisa disebut dengan algoritma. Jadi jika kita lihat tadi definisinya, algoritma adalah langkah-langkah yang kita susun untuk menyelesaikan suatu masalah. Oke. Tapi alangkah baiknya jika langkah ini lebih efisien, kita ringkas dengan menggeneralisir langkah-langkah yang berulang tadi. Gimana contohnya? Ini cuma ilustrasi aja ya adik-adik. Jadi nanti bisa adik-adik perhatikan. Yang pertama, kita bikin langkah algoritma lagi. Yang pertama tetap langkahnya adalah cari kartu dengan nomor terkecil. Oke. Kedua, tempatkan kartu tersebut. Nah, di sini bedanya. Kita stop di sini langkahnya biar tidak berulang lagi di posisi yang tepat. Nah, setelah itu ulangi. Nah, ulangi kembali langkah 1, langkah tersebut, maaf, ulangi kembali langkah 1, maksudnya langkah mencari kartu itu, sampai dengan N1 kali. Paham ya maksudnya ini? Jadi kalau ada 80 kartu,
maka kita akan mengulangi langkah pertama, langkah nomor 1 ini sebanyak 79 kali. Kalau ada 50 kartu, maka kita akan mengulangi langkah itu sebanyak 49 kali. Baru setelah itu, setelah kita menjalani 79 kali langkah ini, 80 kartu itu akan menjadi urut. Yang kecil di atas, sampai yang besar di bawah. Oke. Jadi kita lihat di sini. Jadi lebih sederhana. Dan tentunya prinsip yang paling sederhana itu yang paling baik. Karena mudah dimengerti. Meskipun, yang perlu adik-adik perhatikan, meskipun algoritma ini masih rancu, tapi tidak apa-apa. Rancunya di mana? Nah, ini. Di posisi yang tepat ini harus lebih didefinisikan lagi nantinya kalau kita belajar. Tapi tidak apa-apa, ini untuk latihan aja, biar adik-adik mengerti. Saya harap juga adik-adik paham. Oke, kita kembali lagi ke sini. Oke, tentunya semua ada sejarahnya ya. Jadi algoritma ini memang merupakan jantung ilmu dari komputer dan ilmu informatika, yang dimana dari ilmu komputer itu masih banyak cabang ilmu lagi yang semuanya mengacu pada terminologi algoritma. Sekarang apa sih sejarahnya? Dari mana kata-kata algoritma itu berada? Jadi ini penting kita pelajari ya. Setiap ilmu yang kita pelajari harus kita tahu sejarahnya. Siapa penuh pertamanya, apa prinsip di balik itu, dan sejenisnya. Yang anehnya pada tahun 1957 sampai akhir tahun 1957, masyarakat Eropa itu banyak yang tidak tahu dari mana sih asal kata algoritma ini. Nah, setelah tahun 1957, 1958 awal, orang-orang baru sadar bahwa kata-kata algoritma itu diturunkan dari kata algoritm. Nah, kata algoritm ini mengacu pada ilmuwan dari Persia pada dinasti Abbasiyah ya, namanya Abu Ja'far Al-Khawarizmi ya, karena lidah Eropa yang tidak bisa melafadzkan Al-Khawarizmi, maka jadinya algoritm seperti itu. Dan juga ada juga yang berpendapat bahwa algoritma ini sebenarnya diambil dari kata-kata aljabar atau algebra ya. Algebra. Jadi aljabar sendiri diambil dari bukunya Al-Khawarizmi yang berjudul Al-Jabar wal Mukabbala. Ya, artinya buku renovasi dan buku pengurangan. Nah, di situ dari buku itu menjadi dasar dari proses aritmatika yang kita gunakan untuk perhitungan-perhitungan matematika, maka lambat laun dari situ kata algoritma menjadi familiar. Nanti mungkin adik-adik kalau tertarik bisa browsing tentang Al-Khawarizmi ini, bagaimana dia bisa menemukan proses perhitungan, langkah-langkah komputasi, langkah-langkah rumit untuk menyelesaikan suatu masalah, sedangkan dia hidup di zaman di mana masih belum ada produk digital. Oke. Sekarang kita menginjak ke bahasan kedua, yaitu pemrograman. Sebelum kita menginjak lebih dalam tentang membahas tentang pemrograman, algoritma itu hanya bisa disebut efektif jika, mohon maaf ini salah, pemrograman itu bisa disebut efektif, ini maksudnya pemrograman ya. Pemrograman itu bisa disebut efektif jika pemrograman itu bisa menerjemahkan setiap langkah dari algoritma untuk memecahkan suatu masalah. Itu pemrograman itu mengerti maksud dari setiap langkah dari algoritma. Nah, yang kedua, pemrograman efektif jika bisa mengerjakan operasi yang bersesuaian dengan langkah per langkah algoritma yang sudah disusun. Jadi, di sini kita bisa paham ya, bahwa ternyata pemrograman itu adalah tahap kedua setelah kita menyusun algoritma. Tahap kedua untuk kemana? Tahap kedua untuk menerjemahkan algoritma yang sudah kita tulis ke dalam komputer yang akhirnya nanti menjadi bahasa pemrograman.
Nah, jadi kita memang fokus pada algoritma, pada proses algoritma dalam komputer, dan komputer di sini yang hanya harus diingat oleh adik-adik bahwa hanya komputer itu adalah hanya alat bantu untuk menjalankan perintah-perintah di dalam algoritma yang telah dimasukkan ke dalamnya. Maka karena komputer harus mengerti perintah yang dimaksudkan, maka perintah tersebut harus ditulis dalam bahasa yang dipahami olehnya. Karena itu, algoritma setelah disusun, dia harus diterjemahkan ke dalam bahasa komputer. Maka, algoritma yang ditulis dalam bahasa komputer dinamakan program. Bahasa komputer yang digunakan dalam menulis program dinamakan bahasa pemrograman. Jadi, kuliah kita garis besarnya adalah menyusun suatu langkah-langkah penyelesaian masalah atau algoritma. Setelah itu tugas kita untuk menerjemahkan algoritma yang sudah kita susun tadi menjadi bahasa pemrograman yang dimengerti oleh komputer. Nah, khususnya untuk kuliah ini, kita nantinya, terutama jika sudah masuk tatap muka, kita akan menggunakan bahasa komputer basic yang diaplikasikan dalam program yang bernama Microsoft Visual Basic 6.0. Kenapa saya pilih aplikasi itu? Karena aplikasi itu memang paling sederhana, paling mudah dipahami, jadi tidak terlalu sulit dibanding dengan biasanya kalau anak S1 Informatika atau D3 Informatika itu dia pakai Pascal atau bahasa C. Itu sangat rumit sekali. Jadi kita pakai yang mudah aja karena kita memang tidak terlalu dalam berkecimpung di dalam masalah informatika, maka cukup menggunakan bahasa Visual Basic. User friendly, pemrograman berbasis objek, jadi sangat mudah sekali. Baik, selanjutnya kita akan masuk apa sih perbedaan antara pemrograman dengan bahasa pemrograman. Nah, yang harus kita ingat bahwa pemrograman itu tidak sama dengan bahasa pemrograman. Kalau kita belajar memprogram, berarti kita mempelajari metodologi pemecahan masalah, kemudian menuliskan algoritma pemecahan masalah tersebut di dalam notasi tertentu. Dan yang perlu diingat, pemrograman itu harus bersifat problem solving, jadi memecahkan masalah. Mirip dengan algoritma kita tulis, kita susun untuk menyelesaikan suatu masalah, setelah itu kita salin ke pemrograman, setelah itu baru kita terjemahkan ke bahasa program atau coding. Itu. Nanti kita akan praktek biar lebih mengerti. Jadi kalau dilihat dari tahap pemecahan masalah, menulis bahasa pemrograman atau menulis kode dari suatu program itu adalah aktivitas terakhir setelah kita selesai menyusun algoritma dan prinsip pemrograman itu sendiri. Setelah kita menyusun algoritma dan pemrogramannya, maka hasil susunan itu kita tuangkan di dalam suatu standar penulisan, tapi bukan coding, tapi bukan bahasa program, tapi standar penulisan algoritma yang disebut dengan notasi algoritmik. Nah, oke. Jangan bingung ya, nanti kita akan belajar sambil praktek, terutama nanti setelah tatap muka, insya Allah adik-adik akan menjadi lebih clear nantinya. Apa sih algoritma itu, kita harus nulisnya gimana, setelah itu gimana sih kita menerjemahkannya ke dalam bahasa program. Oke. Nah, karakteristik dari notasi algoritmik yang kita tulis, jadi isi pikiran kita untuk memecahkan suatu masalah, kita tuangkan ke dalam notasi algoritmik itu harus mempunyai karakteristik yang pertama, dia harus independen dari spesifikasi semua bahasa pemrograman. Jadi semua aplikasi bahasa pemrograman yang ada yang terkenal sekarang ya Python, Java, Basic, C++ atau Pascal itu harus independen dari itu. Jadi intinya harus umum, bersifat umum, tidak boleh condong kepada satu bahasa pemrograman tertentu. Setelah itu
harus mengandung operasi-operasi dasar dalam pemrograman. Nah, operasi-operasi dasar ini akan kita pelajari pada bab berikutnya. Insya Allah setelah ini. Jadi apa aja sih operator-operator dasar dari suatu algoritma. Dan yang ketiga yang paling penting bahwa kita semua, termasuk adik-adik di sini, meskipun mahasiswa rekam medis harus bisa merancang notasi algoritmik. Kenapa kok harus bisa? Karena kita jika merancang algoritma tidak harus pinter bahasa pemrograman, tapi kita pinter berlogika untuk menyusun suatu tahap-tahap proses penyelesaian masalah yang logis seperti itu. Jadi saya harap jangan minder ya kalau saya tidak pernah ada pengalaman belajar bahasa pemrograman. Jangan khawatir. Jadi kita ini sebenarnya kita tekankan adalah yang ditekankan di sini adalah kita bisa menyusun langkah-langkah penyelesaian suatu masalah. Nah, nantinya itu diterjemahkan ke dalam bahasa pemrograman seperti itu. Notasi algoritma yaitu tadi apa? Notasi algoritma adalah sesuatu yang kita tuangkan ke dalam tulisan yang merupakan hasil dari pikiran kita pada saat kita akan menyelesaikan suatu masalah. Oke. Notasi algoritma itu ada 3. Yang pertama, notasi algoritma deskriptif ini. Ada yang kedua, notasi algoritmik flowchart dan notasi algoritmik pseudocode. Nanti kita akan bedah satu-satu ya. Yang pertama adalah notasi algoritmik deskriptif. Apa sih itu? Jadi, notasi algoritmik deskriptif adalah cara menuliskan langkah-langkah algoritma dalam bentuk untaian kalimat deskriptif. Gimana cara contohnya? Oke. Ya, kita kembali ke masalah lagi nih ya. Masalah pertama. Contoh, saya kasih masalah, kita punya 2 ember atau 2 bejana. Sebut aja namanya bejana A atau bejana A dan bejana B. Bejana A sudah terisi air berwarna merah, sedangkan bejana B sudah terisi air berwarna biru. Bagaimana? Sekarang permasalahannya ya. Kita ingin air di bejana A ditukar ke bejana B. Jadi istilahnya bejana A airnya nanti harus menjadi warna biru dan bejana B airnya nanti akan menjadi warna merah. Tanpa harus mencampur keduanya. Gimana cara kita untuk menyelesaikan masalah ini? Nah, maka di sebelah kanan ini kita tulis notasi algoritmik deskriptifnya yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah pertukaran isi 2 buah ember atau bejana itu. Gimana? 1. Ini yang mudah kan? 1, kita bikin langkah 1. Kita harus ngapain dulu sih? Tuangkan air dari bejana A ke bejana C. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa kita mengenalkan satu bejana lagi untuk menyelesaikan masalah ini, yaitu bejana C kosong. Nah, kita tuangkan dulu air ke bejana A, air berwarna merah itu. Setelah itu, otomatis kan bejana A kosong, bejana C berisi air dari bejana A, yaitu air berwarna merah. Setelah itu langkah kedua, air dari bejana B yang berwarna biru, kita tuang ke bejana A yang sudah kosong. Jadi otomatis bejana A sudah berganti air berwarna biru, seperti itu. Setelah itu, bejana B kosong, air tadi yang di bejana C yang berwarna merah, kita tuangkan ke bejana B. Dengan begitu permasalahan sudah selesai. Nah, begitu. Jadi sederhana, singkat, padat, dan jelas, dan mudah dipraktekkan. Nah, jadi kita adik-adik perhatikan ya, notasi algoritmik deskriptif itu bahasanya lugas, jadi seperti bahasa perintah, tuangkan, kurangi, tambah, atau jika, maka. Nah, itu notasi algoritmik deskriptif cirinya seperti itu. Oke. Yang kedua, notasi algoritmik flowchart atau diagram alir. Diagram alir ya. Jadi merupakan penggambaran langkah-langkah algoritma, tapi ini ditulis dalam bentuk diagram geometri yang berisi langkah-langkah komputasi. Gimana sih prakteknya dengan persoalan yang tadi, masalah bejana A dan B, air berwarna merah dan biru tadi. Nah, ini jadi kita lihat di sebelah kanan. Ini ada flowchart yang saya bikin untuk menyelesaikan masalah pertukaran air.
Ini yang pertama adalah kita mengenalkan dulu algoritma ini untuk apa sih? Untuk menyelesaikan masalah apa sih? Pertukaran isi bejana dari A ke B dan B ke A. Setelah itu kita turun lagi, kita memperkenalkan variabel dalam hal ini adalah bejana, 3 bejana, A, B, dan C. C ini bejana kosong. Setelah itu kita masuk ke dalam operator dasarnya dari algoritma ini, yaitu ember C diisi dengan isi ember A, ember A diisi dengan isi ember B, setelah itu ember B diisi dengan isi ember C tadi, maka permasalahan selesai. Uh, tapi untuk notasi algoritmik flowchart ini kita akan jarang untuk pakai karena memang flowchart diperuntukkan, dikhususkan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang sederhana. Sedangkan kita nantinya akan melangkah lebih jauh ke belakang, semakin rumit masalah yang akan kita selesaikan, maka flowchart ini sudah tidak efektif lagi. Maka jadi saya hanya kenalkan ini masalah yang sederhana aja. Kita akan banyak pakai nanti notasi algoritmik deskriptif dan notasi algoritmik pseudocode. Pseudocode ya. Oke. Nah, seperti yang saya bilang tadi, yang terakhir adalah notasi algoritmik pseudocode. Pseudocode ini istilahnya hibrid ya, hibrida, gabungan antara bahasa alami atau bahasa kita dengan bahasa pemrograman. Contohnya gimana sih? Kita praktekkan lagi dengan perihal bejana tadi ya. Misal ada dua buah bejana, maka kita ingin menukarkan isinya tanpa harus menumpahkannya. Maka gimana kita nulisnya? Pseudocode ini mempunyai pakem penulisan. Pakem penulisan. Jadi yang pertama dia harus ada judul. Judul programnya dulu. Judul algoritmanya. Algoritma ini fungsinya untuk apa sih? Algoritma ini adalah fungsinya untuk menukarkan pertukaran nilai A ke nilai B atau dari bejana A ke bejana B. Setelah itu ada deklarasi. Harus ada deklarasi. Nanti kita akan belajar di bab selanjutnya tentang tipe data. Jadi A dan B dan C adalah integer, ini ada disimak aja. Nanti kita akan belajar apa itu integer, eh, apa itu char, apa itu huruf, apa itu bilangan koma, bilangan bulat, segala macam kita akan belajar. Cuman eh, kita fixkan dulu bahwa deklarasi ember A, B, dan C adalah integer. Dan yang terakhir, bagian terakhir adalah algoritmanya. Cara menghitungnya sama dengan yang tadi, simpan nilai A di C, simpan nilai B di A, simpan nilai C di B, maka permasalahan sudah selesai. Seperti itu ya. Jadi, oke, kita sudah selesai. Jadi, mungkin untuk pertemuan kita pertama sampai di sini dulu. Sampai di notasi algoritmik, saya harap adik-adik bisa paham ya, bisa mengerti, dan selalu terus untuk belajar. Jangan terbatas, jangan terhenti kepada saya aja, browsing tentang masalah algoritma ini, apa bedanya dengan pemrograman, apa bedanya dengan bahasa pemrograman, itu apa. Saya harap adik-adik lebih aktif lagi. Eh, Kita akan ketemu lagi mungkin Sabtu depan ya. Sabtu depan itu kita akan membahas tentang tipe operator data dan tipe variabel yang ada yang sering kita pakai untuk menyusun suatu algoritma. Baik, eh, terima kasih. Saya harap eh, bisa dimengerti. Nanti di pertemuan tatap maya kita yang kedua, saya akan kasih tugas. Dan nantinya dikumpulkan di pertemuan tatap muka kita yang pertama. Nanti koordinasinya mungkin dengan ini ya, saya masih belum nyimpen nomornya ketua kelas masing-masing kelas. Kalau dulu yang sebelumnya saya nyimpen ketua kelas masing-masing kelas, dari situ saya sebarkan link grup WhatsApp khusus untuk masing-masing kelas, jadi saya bisa sharing tugas di situ. Nanti ini saya masih belum tahu gimana teknisnya untuk sharing tugasnya itu, cuman atau gini aja, nanti masing-masing ketua kelas
WA ke saya, minta nomornya ke bagian administrasi setia, di-save nomor saya, WA ke saya ketua kelas ini Pak, saya ketua kelas ini Pak. Nah, nanti saya kasih link grup WhatsApp, nanti tugasnya ketua kelas sounding broadcast ke teman-temannya agar masuk ke grup yang saya bentuk. Oke, oke, baik. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup kuliah kita pada hari ini.